Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan media pembelajaran audiovisual. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu media audiovisual? Jadi, media audiovisual adalah sebuah alat bantu yang mempunyai unsur suara dan gambar yang digunakan dalam proses belajar. Selanjutnya, bahan yang diperlukan dalam pembuatan media audiovisual. Yang pertama, RPP media pembelajaran. Yang kedua, Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, YouTube. Dan yang terakhir, aplikasi edit video. Kali ini, saya menggunakan aplikasi InShoot. Kalian dapat menggunakan aplikasi edit video apa saja, yang terpenting dapat digunakan untuk mengedit video. Cara pembuatan media audiovisual. Yang pertama, membuat materi bahan ajar. Yang kedua, menginput materi yang sudah dibuat ke dalam PowerPoint. Yang ketiga, menginput video dari YouTube ke dalam PowerPoint. Dan yang keempat, proses editing materi ajar. Selanjutnya, cara penggunaan media audiovisual. Berikut adalah contoh penggunaan media audiovisual. Teks berita. Materi ajar Bahasa Indonesia kelas 8. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan benar. Sebelum itu, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Unsur-unsur teks berita 5W1H. Yang pertama, what, menjelaskan apa yang terjadi pada peristiwa itu. Yang kedua, where, menjelaskan mengenai di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, when, menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, who, menjelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kelima, why, menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, how, menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Berikut adalah contoh 5W1H. Yang pertama, what, apa yang terjadi pada peristiwa itu? Terjadi kecelakaan. Yang kedua, where, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Jati Asih, Surabaya.
Yang ketiga, when. Kapan peristiwa itu terjadi? Sabtu siang. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Siswa SMA. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena kemacetan jalan. Dan yang terakhir, how. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Terjadi kecelakaan pada Sabtu siang di Jalan Jati Asih, Surabaya, karena kemacetan saat jam pulang sekolah, sehingga membuat 2 siswa SMA harus dilarikan ke rumah sakit. Berikut adalah latihan. Simaklah video di samping dengan seksama. Kemudian, tentukan unsur-unsur 5W1H dalam video Banjir tersebut. bandang saudara melanda Kecamatan Kawedanan di Magetan, Jawa Timur, dan banjir ini merusak 3 jembatan serta sejumlah infrastruktur lain. Banjir bandang terjadi pada Rabu dini hari ketika sebagian warga masih tertidur hingga membuat warga sempat panik. Beberapa barang dan kendaraan yang terparkir juga akhirnya terseret arus banjir. Banjir sendiri disebabkan hujan deras yang berlangsung selama 3 jam mengguyur wilayah ini pada Selasa malam. Banjir juga merusak 3 jembatan dan sejumlah infrastruktur lainnya. Salah satu adalah jembatan Desa Ngunut di Kawedanan, Magetan. Jembatan yang menghubungkan Magetan dengan Ponorogo, Jawa Timur ini putus diterjang banjir bandang. Banjir bandang juga sempat menyeret 1 sepeda motor dan sebuah mobil pick-up hingga masuk ke dalam sungai. Pasca banjir bandang, warga langsung membersihkan rumah mereka dari sisa air dan lumpur. Pemerintah Kabupaten Magetan masih mendata seluruh kerusakan akibat banjir bandang yang melanda wilayah ini, termasuk rumah warga yang rusak akibat banjir bandang. Karena ini dampaknya terhadap ekonomi, apalagi di tengah pandemi ekonomi kan harus tetap jalan ya. Jadi jembatan yang tadi, yang utamanya yang 2 tadi, itu terpaksa kita tutup. Curah hujan yang luar biasa, jadi hujannya itu mulai 5:30 sampai 8:30 malam. Jadi sekitar 3 jam.